Yo bro, balik lagi di channel terbabi di dunia. Oke, kali ini gua akan bahas episode 2 anime Tsukiga Michibiku. Sebelum ke alur ceritanya, gua mau kalian subscribe dulu channel gua. Kalau nggak subscribe, gua kirimin santet ya COD ntar. Bercanda ya weh, yang dibawa serius ya. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Cerita ini berlanjut setelah perkontrakan Shin dan si biawak Makoto. Shin mengajak Makoto untuk melihat dunia yang telah ia ciptakan. Dan alangkah terkejutnya Makoto karena dunia yang dibuat Shin sangatlah indah. Singkat cerita, Shin dan Makoto berkeliling hutan, yang dimana Shin juga menjelaskan bahwa alam buatannya telah dibatasi oleh dinding kabut. Kemudian Makoto bertanya kepada Shin, apakah dia pernah berurusan dengan pengorbanan Highland Orc? Dan Shin menjawab seperti ini. Tentu saja tidak, Ferguso. Jangankan berurusan dengan pengorbanan. Gua berurusan dengan ilmu ngepet aja, males. Canda ngepet. Oke, lanjut. Lalu, Makoto yang mengetahui kebenaran dari Shin memutuskan untuk menyelesaikan kesalahpahaman Shin dengan bangsa Orc. Sampailah Makoto dan Shin di desa para Orc. Terlihat si babi berlari menuju Makoto dan langsung menceramahi Makoto seperti ini. Anak setan, kau jangan sok keras lah mau ngelawan Shin. Ilmu pengepetannya semalam aja belum lu kuasai. Sok keras lah mau nantangin Shin. Nanti pas di pertengahan lawan Shin berubah jadi tikus cemana? Lalu Makoto menjawab, tapi... Seketika si babi langsung memotong pembicaraan Makoto. Tapi, bapak kau tapi. Udah gua bilang jangan ya jangan. Ngeyel banget nih bocah bewak. Udah jomblo, jelek pula lagi. Kalau lu masih ngeyel, gua tiup lilin ngepet lu saat lawan Shin. Biar sekalian lu diamuk masa sama bangsa goblin. Makoto pun menjawab, biawak lah kau babi, udah gak mau dengerin penjelasan gua, body shaming pula lagi. Oke, kita lanjut ya. Lalu Shin memberitahu si babi bahwa dialah Shin, si naga kolor hijau, dengan menunjukkan sisik bekas pertarungannya melawan Makoto. Si babi yang mengetahuinya pun pingsan. Singkat cerita, saat seluruh bangsa Orc telah mengetahui kebenarannya tentang Shin, mereka mengadakan pesta di desanya untuk merayakan kesalahpahaman yang mereka kira selama ini kepada Shin. Terlihat Shin sedang berbincang dengan seekor manusia babi Highland Orc. Shin pun memberikan saran ke tetua babi itu untuk tinggal di dunia buatannya, yang dimana ia menjanjikan tempat tinggal yang kaya akan kesuburan alamnya. Di pagi harinya, Makoto pun terkejut karena semua bangsa Orc berkumpul di hadapannya dengan membawa semua barang mereka. Makoto mengira bahwa bangsa Orc akan mengantarnya pergi. Tetapi Shin memberitahu Makoto bahwa mereka akan pindah ke dunia buatan Shin. Terlihat Makoto memarahi Shin karena seenaknya saja memutuskan hal penting tersebut. Makoto yang terlihat khawatir pun menanyai Shin, bagaimana jika ada monster jahat di sana. Tiba-tiba muncul anak kecil yang ternyata adalah kloningan Shin, yang dimana ia menjanjikan akan melindungi para bangsa Orc. Dan juga Makoto bertanya kepada Shin seperti ini. Naga biadab. Terus bangsa Orc mau kusuruh tinggal di mana? Di dunia buatanmu. Shin pun menjawab, santailah nyet. Maksud gua santailah biawak. Gua bisa bawa desa Orc sekalian ke dunia buatan gua. Jangankan desa Orc,
Spesialis oplas wajah di dunia lu pun bisa gua bawa. Biar sekalian wajah lu dioplas, biar kayak jengkok BTS. Canda-canda. Lantas Makoto pun menjawab, biawalah kau, hati-hati diserang bocil army lu. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, saat seluruh bangsa orc berserta desanya dipindahkan ke dunia buatan Shin, lihat mereka sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan juga mereka sudah hidup dengan damai di dunia buatan Shin. Sementara itu, Makoto terlihat berlatih menguasai elemen-elemen sihir di dalam tenda. Dan di belakangnya terlihat Shin sedang asik menonton drama kesatria Jepang dari ingatan Makoto. Karena Makoto yang merasa terganggu, ia memutuskan untuk tidak memberi sisa episode drama kesatria Jepang dari ingatannya. Lalu Shin memutuskan untuk keluar tenda demi mencari bahan-bahan untuk proses pembuatan TV, yang mana ia berencana menggunakan media untuk merekam ingatan Makoto. Singkat cerita, Makoto yang bosan pun memutuskan untuk berjalan-jalan di luar, yang mana ia tidak sengaja berpapasan dengan dua orc yang sedang kesulitan. Lalu Makoto menanyai mereka berdua seperti ini. Wahai para babi, aku lihat wajah kalian seperti kesulitan. Si babi pun menjawab, betul sekali Baginda biawak. Kami tidak bisa memotong pohon yang besar ini. Maukah kamu meminjamkan kejelekanmu untuk memotong pohon ini? Siapa tahu, saking takutnya pohon ini disentuh kamu, dia memilih untuk tumbang. Biawaklah kau. Sini, biar aku aja yang motong. Sekalian motong kalian, biar ku jual daging kalian ke Bali. Biar kalian tahu, rasanya jadi babi guling di Bali. Oke, lanjut. Makoto pun memotong pohon itu dengan kekuatannya, sehingga membuat dua para orc babi terheran-heran. Singkat cerita, saat Makoto sedang duduk untuk mengobati luka sayatan yang tak sengaja ia terima saat memotong pohon tadi. Tiba-tiba Shin datang di belakangnya dengan membawa seorang kurcaci tua yang sudah terluka. Saat itu, Shin memberitahu Makoto bahwa dunia buatannya telah diserang monster laba-laba. Kemudian Shin tanpa sengaja melihat tangan Makoto yang terluka. Sehingga Shin menjelaskan bahwa aroma darah Makoto akan memancing monster laba-laba itu datang. Tiba-tiba muncul monster itu di hadapannya, sehingga membuat Makoto pun harus bertarung dengan monster itu. Di tengah pertarungan yang sengit, Makoto berhasil melukai monster itu. Tapi monster itu dengan cepatnya beregenerasi, sehingga membuat Makoto terdesak dan hampir dimakan oleh monster itu. Sehingga membuat Makoto marah dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan terjadilah epic battle. Di momen terakhir, Makoto mengeluarkan panah air yang sangat keren. Setelah menggunakan semua kekuatannya, Makoto langsung pingsan karena kehabisan tenaga. Shin menduga bahwa laba-laba itu sudah mati. Yang ternyata monster laba-laba itu masih hidup dan langsung mendekati Makoto yang pingsan. Sontak Shin pun berlari menuju Makoto. Tetapi saat Shin mau menyelamatkan Makoto, ia melihat bahwa monster laba-laba itu menyukai Makoto. Saat itulah Shin menyarankan laba-laba itu untuk membuat kontrak dengan Makoto agar ia bisa selalu ada di samping Makoto. Mendengar ucapan Shin, monster laba-laba itu pun setuju
dan langsung membuat kontrak dengan Makoto. Arigato, senpai. Dan setelah proses pengontrakan selesai, terlihat si laba-laba berubah menjadi wanita cantik berambut hitam. Lalu animenya pun bersambung. Makasih ya woi yang sudah nonton video gua. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan juga follow IG gua. Karena Dono males ngebacot hari ini, Dono saranin kalian buat subscribe. Kalau enggak, siap-siap aja boneka pudu menanti depan rumah. Bercanda ya weh, jangan dibawa serius. Kecuali fan BTS. Oke, gua Dono pamit undur diri.